Setelah kita mempelajari persamaan diferensial order 1, kali ini kita akan lanjutkan materi kita untuk persamaan diferensial order 2. Pada video kali ini, lebih khusus kita akan belajar persamaan diferensial linear order 2 yang homogen. Bentuk umum dari persamaan diferensial biasa linear order 2 dengan koefisien konstan dapat dinyatakan dengan bentuk ini. Jadi A, B, dan C di sini adalah koefisiennya, koefisien konstannya. Nah, untuk persamaan diferensial order 2 ini, apabila Rx ini sama dengan 0, maka persamaan diferensial tersebut disebut persamaan diferensial linear order 2 yang homogen. Sedangkan kalau tidak sama dengan 0 adalah persamaan diferensial linear order 2 yang non-homogen. Pada video kali ini kita akan membahas untuk persamaan diferensial linear order 2 yang homogen. Jadi untuk Rx-nya di sini sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum dari persamaan diferensial linear order 2 yang homogen, atau bisa juga kita tuliskan dengan operator D. Persamaan diferensial linear tersebut kita tuliskan dalam operator D, di mana D di sini itu adalah D per dx atau dt tergantung dari parameter yang kita gunakan. Kemudian kita bentuk persamaan karakteristiknya, yaitu A lambda kuadrat ditambah B lambda ditambah C sesuai dengan operator D yang kita tuliskan yang di atas. Setelah kita mempunyai persamaan karakteristik ini, berarti kita dapat mencari akar-akar persamaan karakteristik tersebut, yaitu lambda 1, 2. Seperti halnya kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat biasa. Nah, dari akar-akar persamaan karakteristik tadi, kita golongkan menjadi 3, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kalau lambda 1 tidak sama dengan lambda 2 dan keduanya real, maka penyelesaian umum dari persamaan diferensial kita nyatakan dengan Y sama dengan C1 E pangkat lambda 1X ditambah C2 E pangkat lambda 2X. Nah, C1 dan C2 ini nanti akan kita dapatkan nilainya dari initial condition dari persamaan diferensial tersebut. Kemungkinan yang kedua, apabila lambda 1 sama dengan lambda 2, atau akarnya adalah akar rangkap dan real, maka penyelesaian umum dari persamaan diferensial tersebut bisa kita tuliskan dengan Y sama dengan E pangkat lambda X dikalikan dengan C1X plus C2. Sedangkan untuk kemungkinan yang ketiga adalah bila lambda 1 dan lambda 2-nya adalah kompleks konjugate. Atau kita tuliskan lambda 1 itu sama dengan alfa plus omega I, sedangkan lambda 2 kompleks konjugatnya yaitu alfa dikurangi dengan omega I. Maka penyelesaian umum dari persamaan diferensialnya kita tuliskan dengan Y sama dengan E pangkat alfa X C1 cosinus omega X plus C2 sinus omega X. Untuk lebih jelas kita coba contoh yang pertama. Jadi kita mempunyai persamaan diferensial seperti ini. Ini adalah initial condition-nya. Kemudian pertama-tama kita tuliskan dulu persamaan karakteristik dari persamaan diferensial kita. Jadi kita tuliskan lambda kuadrat ditambah dengan lambda dikurangi 2 sama dengan 0. Kemudian kita cari akar-akar persamaan karakteristiknya. Jadi seperti halnya kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat biasa. Ini adalah lambda, kemudian min 1 dan plus 2 sama dengan 0. Jadi akar-akarnya yaitu lambda 1 sama dengan 1 atau lambda 2 sama dengan min 2. Sehingga kalau kita lihat dari akar-akar persamaan karakteristik di sini, akar-akar kita adalah real dan berbeda. Jadi ini adalah untuk case yang pertama. Untuk akar-akar yang real dan berbeda, maka penyelesaian dari persamaan diferensialnya adalah Y sama dengan C1 E pangkat lambda 1. Lambda 1-nya adalah 1, jadi 1X. Kemudian ditambah dengan C2 E pangkat lambda 2X, jadi minus 2X. Nah, kemudian dengan initial condition yang di sini, kita bisa menyelesaikan
atau mendapatkan nilai C1 dan C2. Jadi kalau kita masukkan Y0 sama dengan 4, artinya kalau X-nya kita gantikan dengan 0, maka hasilnya Y-nya adalah 4. Jadi kita masukkan di penyelesaian kita ini tadi. Berarti 4 sama dengan C1 dikalikan E pangkat 0 ditambah C2 E pangkat min 2 dikalikan 0 adalah E pangkat 0. Seperti kita ketahui, E pangkat 0 ini adalah sama dengan 1. Jadi kita dapatkan 4 itu sama dengan C1 plus C2. Kemudian dari initial condition yang berikutnya yaitu Y aksen 0 sama dengan minus 5. Berarti kita perlu mencari dulu nilai dari Y aksennya. Kita turunkan dari Y yang di sini. C1 E pangkat X. Kalau kita turunkan juga mendapatkan C1 E pangkat X. Sedangkan C2 E pangkat min 2X. Kalau kita turunkan menjadi minus 2C2 E pangkat min 2X. Nah, kemudian kita masukkan initial condition-nya, yaitu apabila Y aksen X-nya kita berikan 0, maka Y aksennya nilainya adalah minus 5. Jadi kita masukkan di sini, minus 5 sama dengan C1 E pangkat 0 dikurangi dengan 2 C2 E pangkat 0. E pangkat 0 di sini nilainya adalah sama dengan 1. Jadi kita dapatkan minus 5 sama dengan C1 dikurangi dengan 2 C2. Nah, dari dua persamaan di sini, persamaan 1 dan persamaan 2, kita lakukan eliminasi. Sehingga kita dapatkan nilainya, kita lakukan eliminasi 4 sama dengan C1 ditambah C2, dan min 5 sama dengan C1 min 2 C2. Kita kurangkan, jadi kita dapat 9 sama dengan 3C2. Atau C2-nya sama dengan 3. Sedangkan kalau C2 sama dengan 3, kita masukkan di persamaan 1 di sini, maka kita dapatkan C1-nya sama dengan 1. Nah, setelah kita mendapatkan nilai C1 dan C2 di sini, berarti kita bisa nuliskan penyelesaian umum dari persamaan diferensial kita adalah C1 kita adalah 1, berarti 1 dikalikan E pangkat X. Kemudian C2-nya adalah 3, berarti ditambah dengan 3 E pangkat min 2X. Jadi ini adalah penyelesaian umum dari persamaan diferensial kita. Berikutnya kita coba untuk contoh yang kedua. Jadi persamaan diferensial kita adalah Y double aksen dikurangi dengan 6Y aksen ditambah dengan 9Y sama dengan 0. Jadi kita bisa menuliskan persamaan karakteristik kita, yaitu lambda kuadrat dikurangi 6 lambda ditambah 9 sama dengan 0. Atau kemudian kita cari akar-akar persamaan karakteristiknya, yaitu lambda minus 3 kuadrat sama dengan 0. Jadi kita tahu di sini lambda 1 dan lambda 2 kita itu sama dengan 3. Jadi kita mempunyai dua akar rangkap. Berarti ini adalah case yang kedua. Untuk case yang kedua, penyelesaian dari persamaan diferensial kita adalah Y sama dengan C1 E pangkat lambda X 3X ditambah dengan C2X E pangkat 3X. Jadi ini adalah penyelesaian dari persamaan diferensial kita. Untuk nilai C1 dan C2 dalam hal ini tidak bisa kita cari karena kita tidak mendapatkan initial condition-nya pada soal yang diberikan. Kita coba lagi untuk contoh soal yang ketiga. Jadi kita mempunyai persamaan diferensial ini. Kita cari persamaan karakteristiknya, yaitu lambda kuadrat ditambah dengan 8 lambda ditambah 25 sama dengan 0. Kalau kita cari akar-akar persamaan karakteristiknya, ini tidak dapat kita faktorkan karena bukan real, berarti kita cari dengan ABC. Lambda 12 sama dengan minus 8 plus minus akar B kuadrat, yaitu 8 kuadrat 64 minus 4 kalikan A kalikan C, jadi minus 4 kalikan 1 kalikan 25, jadi minus 100 dibagi dengan 2 kali A, A-nya 1, berarti bagi dengan 2. Jadi kita dapatkan nilainya lambda 12 kita adalah minus 4 plus minus 3I. Nah,
Untuk akar-akar persamaan karakteristik yang berbentuk kompleks konjugate seperti ini berarti kita pada case yang ketiga, sehingga penyelesaian dari persamaan diferensialnya adalah Y sama dengan E pangkat alfa X. Jadi di sini ini adalah alfanya, sedangkan ini adalah omeganya. Jadi E pangkat minus 4X dikalikan dengan C1 cosinus omega X ditambah dengan C2 sinus omega X. Jadi ini adalah penyelesaian dari persamaan diferensial di atas. Untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang penyelesaian dari persamaan diferensial orde 2 homogen, Anda dapat mengerjakan soal-soal berikut ini. Selamat belajar.